Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Syahidah dengan NIM 43225114. Jadi, di sini saya akan memaparkan hasil surveillance kesehatan kerja di PTX Surabaya sebagai bagian dari mata kuliah dasar epidemiologi. Oke, untuk presentasi ini saya akan menelaah hubungan antara paparan di tempat kerja dan gangguan kesehatan yang dialami pekerja di tahun 2018 dan 2019. Oke, untuk slide kedua, ditemukan satu informasi, yaitu gangguan pendengaran dan kebisingan. Pada pertemuan pertama ini berkaitan dengan kebisingan area kerja. Dari grafik yang telah terlihat jumlah pekerja berdasarkan tingkat kebisingan area kerjanya, mulai dari 85, 86, 90, hingga 92 desibel, dan hasil audiometri mereka di tahun 2018 dan 2019. Oke, di sini ada 3 poin penting atau temuan utama yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, secara total jumlah pekerja dengan gangguan pendengaran menurun dari 41 orang di tahun 2018 menjadi 22 orang di tahun 2019. Untuk yang kedua, penurunan paling signifikan terjadi pada area kerja dengan kebisingan 92 desibel dari 9 kasus di 2018 menjadi nihil di tahun 2019. Yang ketiga, pada kelompok kebisingan 85 desibel, jumlah kasus memang menurun dari 23 ke 18 pekerja, tetapi tetap menjadi yang paling dominan secara jumlah. Mengapa demikian? Karena penurunan kasus terjadi di hampir semua tingkat kebisingan. Ini mengindikasikan bahwa adanya upaya pengendalian yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya sehingga membuahkan hasil. Namun, pada area 85 desibel yang justru tepat berada di ambang nilai ambang batas atau NAB, tetap menyumbang kasus terbanyak karena populasi pekerja di area ini memang paling besar dibanding area lainnya. Oke, next di slide yang ketiga. Ini ada rekomendasi pengendalian kebisingan. Berdasarkan temuan tersebut, ada 3 pengendalian yang penting, yaitu yang pertama ada rekayasa teknik atau engineering control, yaitu memasang peredam suara atau barrier pada mesin yang menghasilkan kebisingan tinggi, serta melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin secara berkala untuk menekan tingkat kebisingannya. Yang kedua ada pengendalian administratif, yaitu melakukan rotasi kerja pada area dengan kebisingan yang tinggi untuk mengurangi lama paparan tiap pekerja, dan menyelenggarakan pemeriksaan audiometri berkala guna memantau kesehatan pendengaran mereka dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, ada alat pelindung diri, yaitu mewajibkan penggunaan earplug atau earmuff pada area kerja dengan kebisingan 85 desibel ke atas, disertai pengawasan kepatuhan pemakaiannya selama jam kerja berlangsung. Dari 3 pengendalian ini, pengendaliannya sangat saling melengkapi, dari yang menyentuh sumber masalah, ke peraturan kerja, hingga perlindungan langsung pada pekerjanya. Oke, next. Di slide keempat, ini terdapat informasi yang kedua atau temuan yang kedua, yaitu olahraga dan keluhan LBP atau low back pain. Nah, grafik ini menunjukkan jumlah pekerja berdasarkan kebiasaan olahraga mereka, rutin, jarang atau tidak pernah, dan keluhan LBP yang dilaporkan dari tahun 2018 ke 2019. Polanya cukup jelas, keluhan LBP paling banyak ditemukan justru pada kelompok yang jarang berolahraga. Pada kelompok ini, kasus LBP memang menurun dari 24 pekerja, yaitu di 2018 menjadi 15 pekerja di 2019. Bisa kita simpulkan bahwa hal tersebut membuahkan tren yang positif. Sementara itu, kelompok yang rutin berolahraga konsisten menunjukkan jumlah LBP paling rendah di kedua tahun, yaitu hanya 6 kasus. Jadi pola di kedua tahun ini cukup konsisten,
Semakin jarang seseorang berolahraga, semakin tinggi pula kemungkinan ia melaporkan keluhan nyeri punggung. Kelompok yang tidak pernah berolahraga memang jumlahnya relatif kecil, tetapi proporsi keluhannya tetap perlu kita waspadai sebagai kelompok yang berisiko. Oke, next. Di slide selanjutnya ada rekomendasi pengendalian ergonomi. Nah, untuk mengatasi temuan ini, rekomendasi pengendalian kami fokuskan pada 2 hal, yaitu yang pertama ada rekayasa teknik, yang mana kita bisa menyesuaikan desain meja dan kursi kerja sesuai standar SNI agar lebih ergonomis, serta memastikan tinggi area kerja sesuai postur tubuh pekerja sehingga beban pada tulang belakang dapat dikurangi. Lalu yang kedua ada pengendalian administratif, yaitu menyelenggarakan senam atau olahraga rutin yang terjadwal bagi seluruh pekerja, memberikan edukasi ergonomi dan pencegahan gangguan muskuloskeletal, serta menerapkan jeda berdiri atau peregangan berkala selama jam kerja. Nah, kombinasi perbaikan fasilitas kerja dan perubahan kebiasaan ini diharapkan dapat menekankan angka keluhan LBP atau low back pain secara berkelanjutan. Baik, next. Oke, ini ada slide terakhir adalah penutup. Baik, demikian pemaparan surveillance Kesehatan Kerja PT X Surabaya yang dapat saya sampaikan. Secara ringkas, 2 temuan utama kita adalah hubungan antara kebisingan, area kerja dengan gangguan pendengaran, dan temuan kedua adalah hubungan antara kebiasaan olahraga dan keluhan nyeri punggung atau low back pain pada pekerja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.